师舅来了！恢复了，我恢复了。Demi menghibur kalian semua dan membeli permen lollipop Mamang Ujang, Abang Frank akan menambah alur Donghua yang pernah populer, di mana alur cerita kali ini berfokus pada seorang bocah reinkarnasi bernama Due, sekaligus putra dari seorang jenderal. Walaupun memiliki kekuatan mental di luar Nurul, Due tidaklah memiliki bakat kultivasi, sehingga sang ayah menganggap putranya sebagai orang culun dan sampah keluarga. Setelah mendapatkan penghinaan tersebut, Due lantas memutuskan pergi meninggalkan kerajaan dan melakukan perjalanan mengandalkan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya. Nah, daripada kelamaan di spoilernya, jadi kuilah cari posisi sandaran yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Pada suatu hari, rombongan pasukan keluarga Luolin yang dipimpin oleh Jenderal Raimon terlihat kembali membawa kemenangan setelah melakukan perang besar selama 3 tahun. Kedatangan mereka ini jelas disambut baik oleh seluruh penduduk kerajaan. Tidak berselang lama, salah satu pelayan keluarga Luolin menghampirinya serta memberikan kabar kalau istrinya telah melahirkan seorang putra dan sudah berusia 3 tahun. Hal ini jelas membuatnya bahagia dan ingin segera bertemu dengan anaknya. Namun kebahagiaannya ini seketika sirna. Pasalnya selama tumbuh dan berusia 3 tahun, putranya itu belum pernah mengatakan apapun. Bahkan lahir aja nggak nangis kayak anak lainnya. Hanya diam sepanjang hari, serta dianggap tidak layak menjadi pewaris utama keluarga Luolin. Pada suatu malam, Jane Luolin, istri Raimon dan para asisten keluarga bangsawan disibukkan karena tuan muda mereka tiba-tiba menghilang entah ada di mana. Ternyata tuan muda yang diketahui bernama Due sekaligus MC di series Donghua ini sedang memikirkan masa lalunya. Kenapa dia bisa terlempar ke dunia ini, serta menyalahkan para dewa yang selalu membuatnya sial. Mimin jelasin sedikit. Due ini bukan gak bisa ngomong, tapi emang gak mau ngomong. Dia merupakan seorang penjelajah waktu yang terjebak di dunia ini, menjadi putra keluarga bangsawan Luolin. Pasca tersambar petir, Due tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Jen lantas berdoa di altar Dewa Cahaya. Selain meminta kesembuhan untuk putranya, Jen meminta agar anaknya dijauhkan dari iblis jahat. Nah, selama tidak sadarkan diri, Due selalu memikirkan masa lalunya. Kenapa eksperimen perjalanan waktu yang dia lakukan selalu gagal? Bahkan sudah tersambar petir aja masih membuatnya terjebak di dunia ini, serta menyalahkan buku yang dia baca di kehidupan sebelumnya. Sampai akhirnya ketemulah satu orang yang awalnya merupakan penjaga kuda. Meski dia tidak tahu kenapa putranya memanggil nama tersebut, tapi kemungkinan itu adalah petunjuk dari Dewa Cahaya untuk kesembuhan Due. Secara bersamaan dengan hal ini, Due akhirnya tersadar dan bisa berbicara untuk pertama kalinya sejak dia dilahirkan. Beberapa saat kemudian, Raimon akhirnya tiba di kediaman kerajaan Luolin untuk melihat kondisi putranya. Meski dia sangat yakin kalau Due adalah anaknya, tapi dari penampilan fisiknya tidaklah seperti anak berusia 3 tahun. Untuk memastikan hal tersebut, dia lantas mencoba untuk memeriksa aliran doki di tubuhnya. Selain tubuh Due sangatlah lemah, detak jantungnya sangatlah kacau, sehingga tidaklah memiliki bakat untuk menjadi seorang kultivator. Meski kecewa karena kondisi anaknya sangatlah lemah, tidak memiliki bakat seni bela diri, serta tidaklah bisa mewarisi kekuatan keluarga Luolin, Raimon lantas berinisiatif untuk menjadikannya seorang penyihir.
Beberapa saat kemudian, Raymond mendatangkan tetua asosiasi penyihir untuk melihat bakat sihir di dalam anaknya. Meski dikatakan setiap tahunnya banyak sekali anak yang ingin belajar sihir, tapi sangatlah sedikit yang mampu menjadi penyihir. Untuk melihat bakat Due, tetua penyihir memberikan sebuah bola kristal untuk melihat tingkat kekuatan mentalnya. Pada dasarnya, seorang pesulap melakukan sihir dari pikirannya, kemudian melepaskannya melalui kekuatan mental. Bisa dibilang kekuatan mental adalah faktor utama dalam segala bidang. Pada awal Due memegang bola kristal, memanglah tidak terjadi reaksi apapun, sehingga tetua penyihir menganggapnya tidaklah memiliki bakat apapun. Tapi tiba-tiba... Secara bersamaan dengan proses ini, Due terlihat memasuki dimensi masa lalunya saat dia terus-menerus melakukan perjalanan ruang dan waktu. Terkadang berada di zaman modern, kadang juga berada di zaman kuno alias zaman kerajaan dan dinasti. Bahkan dia seolah bisa bertemu dengan dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, semua kehidupan itu akhirnya sirna. Dan dia haruslah menjalani kehidupannya saat ini. Due beranggapan kekuatan mentalnya ini kemungkinan berasal dari kehidupan lamanya. Tapi apakah dia memenuhi syarat untuk belajar sihir? Terlebih lagi sihir adalah bidang yang saat ini sangat dia minati. Sayangnya setelah melihat level sensitivitas sihir, Due tidaklah memilikinya. Ya bisa dibilang tidak memiliki imajinasi sihir gitu ya guys ya. Dengan berat hati, tetua penyihir menyampaikan kepada Raymond, meski putranya memiliki kekuatan mental sangatlah luar biasa, tapi dia tidak bisa menjadi seorang penyihir. Namun jika Raymond masihlah ingin menjadikan putranya sebagai seorang penyihir, tetua ini menyarankan untuk berfokus pada bidang ramuan. Nah, Mimin jelasin sedikit. Penyihir itu ada dua tipe di sini. Tipe kekuatan sihir murni yang diciptakan dari imajinasi dengan berbagai elemen. Sedangkan penyihir ramuan itu tidaklah bisa menggunakan elemen, sehingga harus menggunakan ramuan untuk menciptakan elemen. Paham ya guys ya? 魔药学，为什么偏偏是我雷蒙的儿子？毫无天赋的白痴吗？从未见过你这样的神吗？ Setelah kejadian barusan, Due lantas hari demi hari selalu membaca buku mengenai ramuan dan sejarah benua ini. Sampai akhirnya dia tumbuh dewasa menjadi pemuda tampan kayak Mimin. Beberapa saat kemudian, karena keluarga kerajaan selalu saja menghadapi masalah, Raymond lantas memutuskan untuk mengirim Due kembali ke kediaman utama keluarga Luolin, sehingga bisa membuatnya terhindar dari masalah besar. Nah, diketahui juga selama beberapa tahun ini, Due sudah memiliki adik bernama Gabri Luolin. Dia ini terlihat sedih mengetahui kakaknya diusir dari istana kerajaan. Tapi Due bilang gak apa-apa, lu di sini aja jaga emak dengan baik. 心里一定很不开心，少爷就这样被发配回老家。 Nah, karena hari sudah mulai gelap, Made lantas mengusulkan untuk sementara waktu beristirahat di kota Jumo. Sesampainya di kota, Due lantas menjadi pusat perhatian. Bahkan ada kelompok bandit yang diketuai oleh seorang penyihir berniat untuk merampoknya. 少爷，这边请。 魔法师阁下就会乖乖地交出金币，贵族都是愚蠢胆小的。 Baru saja memasuki bar, ada beberapa orang yang mencemoohnya. Pasalnya, kabar mengenai Due seorang pangeran sampah dan idiot telah menyebar cukup luas. Hal ini sempat membuat keadaan memanas. Namun tidak lama, cewek semok seksi bernama Jolena sesuai dengan yang pengen Mimin lihat kalau nonton Donghua memasuki tempat ini. 打个结。 Kerusuhan yang terjadi sempat membuat Made khawatir, tapi Due bilang udah nyantai aja. Bersamaan dengan hal ini, seorang penyihir dengan lencana tingkat 1 terlihat memasuki ruangan.
Melihat penampilan seorang bocah di hadapannya, Jolena beranggapan dia pastilah seorang tuan muda dari keluarga bangsawan, sehingga dia meminta Due untuk menyerahkan seluruh koin emasnya. Dan tingkah konyol Due sempat membuat wanita ini terlihat kesal. Namun Due mengatakan di dunia ini tidak ada yang namanya gratis. Oleh sebab itu, jika dia bersedia menari di depannya, maka dia barulah akan memberikan koin emas. Ucapan ini lantas memancing kemarahan Ruolin Julena sehingga terjadilah baku hantam. 台下也无法加持。 Dalam kondisi terdesak dan tidak memiliki peluang untuk menghindari kepungan para penjaga, secara mengejutkan simbol tulisan kuno yang mengandung energi sihir di armor pelindung dada Ruolin ini bereaksi, sehingga membuatnya berhasil melepaskan diri. Tepat ketika Ruolin ingin ditangkap oleh para penjaga, tanpa terduga penyihir sebelumnya yang bekerja sama dengan Ruolin melepaskan kekuatan sihir, sehingga memperlambat gerakan mereka. Mengetahui hal tersebut, Due lantas memerintahkan penjaga untuk menghentikan penyihir melaparkan mantra. 得想办法近身。 我去顺法。 Aksi heroik Made menyelamatkan hidupnya langsung diacungi jempol pangeran muda. Tidak sampai di situ, si penyihir pada awalnya memberontak serta mengatakan jika tindakan Due kepada dirinya ini akan menyinggung aliansi penyihir. Namun Due justru tidak memperdulikan ucapan tersebut, serta memberikan syarat. Selama dia mau menjawab semua pertanyaan yang dia berikan, maka dirinya pastilah akan membebaskannya. Menurut analisa Due, saat dia melepaskan sihir, dirinya tidaklah melihat si penyihir mengucapkan mantra sihir. Lalu, apakah dia menggunakan sihir instan tanpa mantra? Pasalnya, hal tersebut tindakan mustahil yang bisa dilakukan seorang penyihir tingkat 1. Meskipun semua analisa Due adalah benar, namun sang penyihir tidak ingin mengatakan apapun. Oleh sebab itu, Due lantas memerintahkan seluruh bawahannya untuk mengawasi penyihir tersebut. Tidak berselang lama, Made melaporkan jika dia sudah menyiapkan ruangan interogasi untuk Due gunakan. 若琳啊若琳，还不是栽在一个小鬼手里？我这表情怎么这么猥琐？ Nah, di sini akhirnya terungkap kalau wanita ini bernama Ruolin Julena. Dia juga sempat menyesali atas perbuatannya. Jika dia tidak bertindak bodoh dan tidak bekerja sama dengan penyihir tersebut, mungkin dirinya tidak akan berakhir seperti ini. Sambil memikirkan hal tersebut, Due terlihat tiba di ruangan. Menyadari dirinya tidaklah mungkin bisa keluar dari tempat ini, Ruolin lantas mengubah sifatnya menjadi gadis manja yang bertujuan untuk menarik perhatian Pangeran Due. Namun sayang, Due justru malah tertarik dengan armor besi yang memiliki kekuatan sihir. Dikarenakan payudara Ruolin bisa mengganggu konsentrasinya, Due lantas menutupnya dengan sebuah kain. Pasalnya MC kita ini orangnya enggak suka mainin cewek guys. Ya walaupun dada Ruolin besar sampai bikin mimin ngiler gitu, tapi buat MC mah biasa aja. Menyadari jika Due sangat tertarik dengan armor miliknya, Ruolin lantas memintanya untuk melepaskan dirinya, dan di saat itulah dia akan sukarela memberikan harta tersebut kepadanya. Meski ucapan ini dibenarkan oleh Due, namun dia masih memiliki pertanyaan terkait dengan 3 benda miliknya. Pertama, pola armor besi yang diberkati kekuatan dan ketangkasan. Terlebih lagi melihat simbol bangsawan di armor tersebut, Due bisa menebak jika benda ini berasal dari keluarga kuno di wilayah utara, sedangkan senjata parangnya pastilah berasal dari wilayah barat.
Dengan bantuan bola kristal, senjata ini mampu melepaskan elemen angin. Tapi senjata ini pastilah bukan senjata asli Ruolin. Pasalnya seorang gadis dengan jari telunjuk kasar pastilah seorang pemanah. Melihat Due menyentuh senjata panahnya seketika membuat Ruolin kesal. Dengan begini sudah membuktikan kalau semua analisa Due memanglah benar adanya. Meski Ruolin mencoba untuk menutupi identitasnya, Due sudah bisa menebak kalau dia pastilah bukan orang biasa. Nah, karena Ruolin masihlah menutupi identitasnya, serta sudah mengganggu seorang bangsawan seperti dirinya, Due berniat untuk... kira-kira menurut kalian apa yang bakal dilakuin sama pangeran muda kita, guys? 那我很期待。 Di sisi lain, meski sang penyihir merasa muak dengan perlakuan Made kepadanya, namun Made menjelaskan tujuannya ini demi melindungi sang pangeran. Pasalnya jika dia tidak bertindak seperti ini, mungkin Tuan Muda alias Due akan menghukum dirinya. Terlebih lagi dia juga menjelaskan kalau Tuan Muda mereka memiliki sifat psikopat, guys. Mendengarkan ucapan ini lantas membuat si penyihir pelangap-longo. Singkat cerita, setelah percakapan yang cukup panjang, Due lantas membebaskan Ruolin bersama rekannya yang botak itu. Tapi tidak terkecuali penyihir tersebut. Dia juga menjelaskan, jika tujuan sebenarnya hanyalah tertarik simbol sihir yang berada di armornya dan tidak tertarik dengan tubuhnya. Di momen ini akhirnya terungkap fakta, guys. Ternyata Due mengetahui asal-usul Ruolin yang berasal dari keluarga bulan. Pada awalnya Ruolin terlihat bingung. Bagaimana mungkin bocah ini mengetahui identitasnya? Oleh sebab itu, dia mencoba bertanya. Due mengatakan garis diagonal pada busurnya melambangkan kekuatan bulan. Bahkan setelah dia mengamati semua bagian tubuhnya, ciri-ciri fisik Ruolin sangatlah sesuai. Yang artinya Ruolin memanglah berasal dari keluarga bulan. Due juga mengatakan, jika bukan karena dia memiliki hutang budi atas nenek moyangnya terhadap keluarga bulan, mungkin dirinya tidak akan melepaskan Ruolin. Ucapan ini seketika mengingatkan Ruolin dengan masa lalunya, di mana dia selalu ditindas oleh para warga dan menganggapnya sebagai seorang sampah keluarga. Mengetahui latar belakang keluarga bulan saat ini dalam kondisi terpuruk, serta tidak memiliki peluang untuk mengembalikan kejayaan, Due lantas menyarankan kepada Ruolin untuk bergabung dengannya. Sambil memikirkan hal tersebut dan diambang keraguan, Ruolin akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kerajaan Luolin dan bersedia menjadi pengawal Due. Meski pada awalnya Due sempat cuek mendengarkan ucapan ini, namun dikarenakan dia masihlah membutuhkan seorang kesatria seperti Ruolin, Due pada akhirnya menerimanya sebagai kesatria pertamanya. 若林穆恩尔，我赐你为我的第一位荣誉骑士，我接受你的效忠。 Setelah melakukan perjalanan panjang dari kerajaan Luolin, rombongan Due akhirnya tiba di kastil utama para leluhur keluarga Luolin dan disambut baik oleh para penjaga serta pelayan utama keluarganya. Melihat salah satu menara sempat menarik perhatian Due, Hill lantas menjelaskan kalau itu adalah menara astrologi, dibuat oleh kepala generasi ke-7 keluarga besar Luolin untuk istrinya seorang peramal bernama Samel. Dikarenakan Due adalah putra tertua dari Raimon, kepala keluarga Luolin saat ini, maka menurut tradisi, saat baru pertama kali tiba di kastil keluarga, dia haruslah berada di ruangan perpustakaan untuk mempelajari segala jenis peraturan keluarga. Bukannya menolak, Due dengan senang hati menuruti hal ini. 这藏书量， Hill lantas mengatakan dia mendapatkan surat dari Raimon untuk meminta Due mempelajari pengeluaran dan pemasukan keuangan keluarga Luolin. Meski hal itu terdengar mudah, tapi ternyata ada ratusan buku laporan yang harus dia pelajari. Due lantas beranggapan Hill pastilah sengaja melakukan hal ini atas dasar kemauannya sendiri, yang kemungkinan bertujuan untuk membuatnya sibuk setiap hari di ruangan ini. Tidak lama,
Due menemukan laporan pajak bir yang tidak sesuai. Biasanya pajak ditetapkan sebanyak 20% setiap tahunnya. Tapi ada laporan kalau pajak tahun ini melebihi 20%, yang kemungkinan ada anggota keluarga melakukan korupsi. Analisa ini lantas membuat Hill ketar-ketir. Tapi untungnya, Due tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, serta memintanya untuk meninggalkan ruangan. Pasalnya, dia tidaklah ingin diganggu saat sedang membaca. 这就是信中说的白痴大少爷。 Setelah beberapa waktu membaca beberapa buku perpajakan, Due beranggapan kalau keluarga Luolin saat ini menguasai semua bisnis di wilayah ini. Tapi jika ada salah satu anggota yang berkhianat, maka lambat laun wibawa keluarga ini akan hancur. Oleh sebab itu, dia berniat untuk membuat beberapa rencana. Namun, belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, tiba-tiba... 有种被盯上的感觉。 Nah, ternyata hantu itu bukanlah mitos ya guys ya. Meski lukisan ini pura-pura diem, tapi ternyata Due memanfaatkan pantulan sebuah sendok untuk memantaunya. Namun karena lukisan ini tidaklah mau jujur, dia lantas mencoba untuk menakut-nakutinya dengan sebuah lilin. Kalau nggak mau ngomong, gua bakar katanya. 那好吧。 Nah, ternyata lukisan ini cuman bisa ngomong pas di jam 12 malam. Kalau udah lewat 1 menit aja, dia langsung nggak bisa ngomong lagi. Oleh sebab itu, sebelum waktunya berakhir, lukisan ini meminta Due untuk membuka sebuah ruangan rahasia di tempat ini. Di tempat itu ada sebuah harta karun yang bisa membebaskan dirinya dari lukisan ini. 是塞梅尔的遗物。 Setelah mencari beberapa saat dan membaca sebuah tulisan kuno, Due pada akhirnya berhasil membuka ruangan rahasia. Di tempat ini juga terdapat sebuah pintu rahasia dengan sebuah segel teka-teki. Pasca kejadian barusan, Due lantas sadar pasti kunci dari segel ini berada pada pola paling atas. Sehingga dia memanfaatkan sebuah pedang untuk dijadikan pijakan. Tapi ternyata... 逆转北斗。 Selain terdapat sebuah benda aneh, ruangan ini juga dipenuhi dengan simbol sihir. Sehingga menurutnya, tempat ini pastilah ruangan rahasia peninggalan leluhur keluarga Luolin. Terlebih lagi ada sebuah tulisan yang mengharuskannya menggunakan darahnya untuk membuka rahasia di dalam harta tersebut. 假的。禁忌领域。 我深爱上了这个家，伟大的罗琳家族昌盛。 Nah, ternyata perempuan inilah orang yang bernama Samel, istri dari kepala keluarga generasi ke-7 keluarga Luolin. Ya bisa dibilang nenek moyang Due gitulah ya guys ya di dunia ini. Dia meninggalkan harta ini untuk menyampaikan pesan penting kepada penerusnya. Samel mengatakan, para manusia selalu mengira kalau astrologi hanyalah sebuah mitos. Tapi ternyata astrologi memanglah kenyataan dan berkaitan dengan sihir. Bahkan memiliki kekuatan luar biasa untuk mengendalikan energi bintang. Pada suatu hari terjadi perubahan aneh di langit serta ada sebuah bintang jatuh. Bahkan mengakibatkan kebakaran hebat serta musnahnya ratusan makhluk hidup. Salah satu potongan benda itu berhasil ditemukan olehnya. Di zaman kuno, Samel terlihat bingung, pasalnya benda itu hanyalah sebuah batu. Tapi menurut Due, benda itu adalah potongan batu meteorit. Samel melanjutkan, jatuhnya benda dari atas langit pastilah berkaitan dengan sihir yang mampu menggunakan kekuatan bintang. Itulah yang disebut astrologi. Menurut analisanya,
Selama ini para manusia menganggap kalau segala sesuatu diciptakan oleh para dewa. Tapi menurutnya, apakah para dewa benar-benar ada? Oleh sebab itu, sebelum dia meninggal, dia menciptakan makhluk gaib yang memiliki semua kekuatannya di sebuah lukisan di ruangan perpustakaan. Kemudian dia menuliskan sebuah mantra untuk membebaskannya, serta membuatnya menuruti semua perintah Due. Beberapa saat kemudian, ketika Ruolin sedang menjaga Soul Gyre yang saat ini masih berada di ruangan tahanan bawah tanah, Due terlihat tiba di tempat ini dan langsung menghampirinya, serta mengatakan, selama dia mau menjawab semua pertanyaannya, maka hari ini juga dia akan bebas. Di momen ini, Soul Gyre masihlah angkuh dan mengatakan, seorang bangsawan dengan status tinggi kenapa sangat buruk memperlakukan seorang penyihir. Jika berita ini menyebar, pastilah akan mempersulit keluarganya berteman dengan asosiasi penyihir. Nah, Mimin jelasin sedikit ya guys ya. Di dunia ini, penyihir memegang posisi tertinggi. Ya bisa dibilang kayak alkemis di donggua sebelah. Selain memiliki kemampuan sihir, seorang penyihir tingkat tinggi mampu menciptakan ramuan sihir. Ya, kalau di donggua sebelah disebutnya pil. Paham ya guys ya? Bukannya takut, Due lantas kembali mengancam. Seorang penyihir tingkat 1 kenapa menguasai teknik sihir instan? Jika berita ini menyebar, pastilah membuatnya diburu oleh seluruh penyihir di dunia ini. Oleh sebab itu, asalkan Soul Gyre mau bekerja sama dengannya, Due bersedia melindungi keselamatannya, sehingga tidak ada satu penyihir pun yang berani menyentuhnya. Sampai akhirnya dalam kondisi terdesak dan tidak memiliki pilihan lain, Soul Gyre mengatakan sebuah fakta. Dia memanglah bukan penyihir tingkat 1, melainkan hanya orang yang diam-diam belajar sihir. Pasalnya, dia tidaklah memiliki kekuatan mental untuk merubah elemen. Ya mirip lah ya kayak kondisi yang saat ini dialami sama Due ya guys ya. Namun bedanya, Soul Gyre ini memiliki pengetahuan mengenai ramuan yang telah dia pelajari selama lebih dari 20 tahun. Sehingga bisa menutupi kekurangannya. Dengan cara ini, dia berhasil menciptakan berbagai ramuan dengan berbagai elemen. Contohnya seperti yang dia gunakan saat baku hantam di kota Jumu. Meski ramuan ini hanyalah level rendah, tapi jika terus ditingkatkan, pastilah bisa menjadikannya seseorang penyihir tingkat tinggi. Untuk cara penggunaannya cukup menggunakan sedikit kekuatan mental. Bukannya panik, Due justru sangat puas dengan kejadian barusan. Dengan kata lain, dia menemukan sebuah jalan untuk menjadi seorang penyihir. Dan ketawanya layaknya psikopat. Dengan hasil ini, Due lantas mengangkat Soul Gyre sebagai konsultan sihir pribadinya, serta memberikan gelar pesulap jenius kepadanya. Meski Soul Gyre dengan senang hati menerima hal tersebut, tapi dia haruslah segera kembali ke wilayah selatan. Pasalnya laboratoriumnya berada di tempat tersebut. Tidak pikir panjang, Due lantas memutuskan untuk melakukan perjalanan ke wilayah tersebut. Dalam perjalanan menuju daerah selatan, rombongan Due kali ini dikawal langsung oleh beberapa kesatria dan kapten pengawal kesatria tingkat 4 bernama Robert. Setibanya di kota Benjio yang masih daerah kekuasaan kerajaan Luolin, mereka dihadang oleh kesatria tingkat 3 bernama Span, pemimpin penjaga gerbang kota. Bahkan karena kekurangan pasukan penjaga, Span berniat untuk merekrut mereka untuk melakukan suatu tugas. Hal ini sempat membuat Made heran. Kota Benjio dikabarkan sangat makmur, tapi kenapa gerbang kota dijaga ketat saat siang hari bolong? Mengetahui kalau rombongan ini mengawal tuan muda Due putra tertua Pangeran Raimon, jelas bikin Span ketar-ketir. Dia juga mengatakan tidaklah bermaksud menyinggung keluarga kerajaan. Namun saat ini kota sedang mengalami masalah darurat. Pasalnya di Gunung Benjio muncul beberapa monster ajaib.
Hal inilah yang membuatnya seringkali merekrut kesatria pendatang. Bukannya takut, Due justru sangat tertarik dengan hal ini, sehingga dia menyetujui permintaan Span untuk membantu. Kemudian dia meminta Madi dan para pelayan tetap tinggal di kota ini, sementara para kesatria pergi bersamanya ke Gunung Benjio. Dalam perjalanan, Due bertanya kepada Robert apakah dia pernah berburu monster. Robert mengatakan, beberapa tahun yang lalu saat melakukan tugas di wilayah selatan Lembah Matahari, kelompoknya diserang oleh monster Griffon. Meski dirinya berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat kerajaan, tapi saudaranya tewas dalam insiden tersebut. Rowling juga bertanya, monster ajaib merupakan binatang tipe sihir yang membutuhkan banyak tanaman ajaib untuk mengisi kekuatan. Tapi kenapa para monster itu bisa muncul di Gunung Benjio, tempat yang tidak memiliki tanaman ajaib? Sayangnya Robert tidaklah mengetahui hal tersebut. Tugasnya hanya bertarung dan tidak mempelajari kebiasaan para monster. Namun jika perkataan Ruolin benar, pastilah ada yang salah di tempat ini. Due juga bertanya kepada Rowling bagaimana bisa dia mengetahui banyak hal tentang monster. Rowling mengatakan, dia dulu sering berburu monster di hutan beku bersama beberapa tentara bayaran, sehingga memahami banyak hal mengenai monster. Ucapan Rowling justru dianggap hayalan oleh prajurit lainnya. Pasalnya hutan beku merupakan daerah sangat berbahaya. Jadi bagaimana mungkin seorang gadis seksi memasuki tempat itu? Di tengah-tengah kondisi ini, Due lantas meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan. Setibanya di pusat hutan untuk beristirahat, Rowling terlihat sangat murung atas penghinaan yang dia terima sebelumnya. Kenapa semua orang tidaklah pernah mempercayai kata-katanya, bahkan selalu saja merendahkannya? Due lantas menghampirinya dan mengatakan, meski semua orang menganggap Rowling membual alias ngibul, tapi menurutnya hal tersebut adalah kenyataan. Terlebih lagi orang-orang dari keluarga bulan seperti Rowling pastilah memiliki bakat luar biasa. Meski dikepung oleh ratusan monster, mereka pastilah mampu melarikan diri. Due juga mengatakan kalau nasib mereka sama, meski dirinya adalah seorang putra pangeran, tapi semua orang pastilah menganggapnya sebagai beban. Oleh sebab itu, jika Rowling ingin dihormati, maka dia harus menunjukkan kerja kerasnya. Terlebih lagi, dia adalah kesatria penghormatan pertamanya. Secara bersamaan dengan hal ini, rombongan terlihat diserang oleh monster. Melihat hal ini, Rowling pada awalnya ingin membantu Due, namun Robert menghentikannya dan mengatakan kalau dia harus segera pergi menyelamatkan tuan muda Due, sementara dirinya akan mencoba menghadang para monster. Namun mengingat perkataan Due kepadanya untuk membuktikan diri sehingga orang-orang tidak menghinanya lagi, Rowling lantas memberanikan diri mengorbankan diri, menggunakan darahnya untuk menciptakan sihir pelindung, teknik warisan dari keluarga bulan. Si botak jelas panik melihat hal ini. Jika Rowling terus-menerus melakukannya, maka dia akan koit. Rowling menegaskan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Due. Dia juga mengatakan, meski pertemuannya dengan Due sangatlah singkat, namun dia adalah orang pertama yang selalu menghormati dan mempercayai dirinya. Meski dia pada dasarnya masihlah ingin terus hidup di sampingnya, tapi pengorbanan ini juga sebuah kebanggaan baginya sebagai kesatria penghormatan. Di momen genting dan krisis, Due lantas kembali memikirkan semua kejadian yang saat ini dia alami. Selain merasakan ada energi mental yang tidak stabil, para monster juga menghilang setelah terbunuh, yang artinya mereka saat ini terjebak dalam dunia ilusi. Oleh sebab itu, Due lantas meminta Rowling untuk menghentikan teknik sihirnya. Pasalnya, dia telah menemukan solusinya.
Secara bersamaan dengan hal ini, ketika Robert ingin menyelamatkan dirinya, tiba-tiba... Nah, ternyata dugaan Due 100% benar. Dunia ilusi ini tercipta karena ketakutan Robert kepada Monster Griffin. Hanya dengan membunuh Robert di dalam ilusi, maka ilusi ini akan berakhir. Sementara Rowling, meski dia terlihat terluka, tapi luka yang sebenarnya karena kehabisan darah dari teknik sihirnya. Due juga menemukan seekor monster yang menciptakan ilusi tersebut dari kekuatan mental yang sebelumnya dia rasakan. Meski monster ini terlihat mencoba menyerang Due untuk mendapatkan ilusi ketakutannya, namun Due menegaskan dirinya tidaklah memiliki rasa takut di dunia ini. Pasalnya dia bukanlah berasal dari dunia ini. Soul Gyre mengatakan monster ini merupakan binatang ilusi legendaris yang dikatakan telah punah ratusan tahun yang lalu. Menurut informasi yang dia dapatkan, tanduk dari monster ini mampu membuat seseorang kebal terhadap sihir tipe mental. Tepat ketika Due ingin mengambil tanduknya, tiba-tiba melihat kemunculan seorang gadis dengan kekuatan sihir tingkat tinggi serta memiliki token sihir tingkat 8, jelas menimbulkan kepanikan luar biasa. Tapi Due masihlah heran, kenapa penyihir tingkat 8 bisa muncul di tempat ini? Dan ternyata Vivian lantas menjelaskan identitasnya. Dia merupakan penyihir tingkat 8, berasal dari rakyat sihir. Tujuannya datang ke tempat ini untuk mengambil binatang legendaris milik gurunya yang diketahui bernama Kyujiu. Tidak seperti penyihir lainnya, Vivian ini justru memiliki sifat sangat ramah dan polos. Dia bahkan memohon dengan sangat sopan kepada rombongan Due untuk mengembalikan binatang tersebut. Tapi jelas karena MC kita ini psikopat, dia justru memanfaatkan momen ini untuk melakukan negosiasi. Dengan alasan, kalau monster ini telah menimbulkan kekacauan di Gunung Benjio, kata maaf saja tidaklah cukup untuk membayar masalah yang ditimbulkan. Ya, karena Due ini memanglah berasal dari peradaban modern. Dia lupa kalau saat ini sedang berada di zaman kuno, sehingga menyebutkan organisasi polisi sang penegak hukum. Tidak ingin menimbulkan kecurigaan, Due lantas meminta ganti rugi. Pasalnya monster kecil itu sudah membuat Rowling terluka. Karena emang polos dan sedikit oneng, Vivian lantas menawarkan beberapa benda sihir sebagai kompensasi. Soul Gyre yang mengerti sihir jelas sangat tertarik dengan benda yang ditawarkan Vivian. Tapi Due justru menganggap semua benda itu tidaklah berguna. Meski bisa menjadi kompensasi untuk Rowling, tapi tidaklah bisa menghapus rasa ketakutannya. Bahkan sampai barang berharga milik Vivian habis dan diberikan kepada Soul Gyre, Due masihlah mencoba untuk melindasnya. 都非常满意。尊敬的魔法师阁下， 简直就是 Sampai akhirnya Due mengatakan keinginannya, di mana dia sangatlah terobsesi dengan kultivasi sihir, bukan barang material seperti yang Vivian berikan barusan. Oleh sebab itu, karena Vivian adalah seorang penyihir tingkat 8, Due memintanya untuk mengajarinya beberapa teknik sihir tingkat tinggi. Permintaan Due ini jelas sangatlah berlebihan. Menurut Vivian, gurunya selalu melarangnya untuk memberitahu orang lain mengenai mantra sihir. Tidak kehabisan akal, Due kembali mengancamnya dengan menggunakan monster sihirnya, di mana binatang ini telah menimbulkan kekacauan, sehingga gurunya sudah melanggar aturan. Dikarenakan dirinya sudah membantu menangkap monster ini, maka seharusnya kompensasi yang dia minta sangatlah sesuai. Meski pada awalnya Vivian setuju untuk mengajarinya satu mantra tingkat tinggi, tapi karena menyebutkan angka satunya gagap,
Due kembali memanfaatkan hal tersebut. Perdebatan mereka berlangsung sampai malam hari, sampai akhirnya Vivian bersedia mengajarinya 6 mantra sihir. Namun ketika Vivian sedang memikirkan teknik yang akan dia ajarkan, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah serangan. 又来一位大魔法师，简直是塞梅尔复刻！怎么会？ 快把恐惧幻妖交出来！ Serangan barusan berasal dari seorang penyihir tingkat 8 bernama Joanna, senior Vivian. Meski berguru pada orang yang sama, tapi Joanna ini memiliki sifat jahat, sehingga membuatnya diusir dari tempatnya belajar sihir. Untuk membalaskan rasa kekecewaannya atas perlakuan gurunya, dia berniat untuk menakan binatang sihir miliknya. Bahkan dia tidaklah peduli meski orang-orang di depannya merupakan anggota kerajaan Luolin. 不过你这么胆小的家伙，你的碧焰移动魔法，快跑！ Tidak ingin mengambil resiko, Vivian lantas menggunakan teknik sihir teleportasi untuk menyelamatkan Due menuju puncak Gunung Benjio. Hal tersebut jelas dirasa konyol oleh Joanna. Pasalnya demi melindungi orang yang baru saja dia kenal, Vivian rela mengorbankan banyak teknik sihir untuk membawa mereka ke tempat ini. Merasa muak dengan tingkah laku mantan seniornya, Vivian akhirnya menunjukkan teknik naga sihir api warisan gurunya, sehingga terjadilah pertarungan antara naga api dan naga es Bearbrand. Sementara Due dengan sangat santuy menyaksikan hal tersebut. Dia juga sedikit menyesal karena tidak ada ponsel di dunia ini, sehingga tidak bisa mengabadikan hal tersebut. Melihat Vivian hampir kehabisan kekuatan sihir, Due mencoba untuk memintanya untuk menyerah saja, serta memberikan monster ini kepada seniornya. Tapi sayang, Vivian ini memiliki pendirian luar biasa jika menyangkut gurunya. Merasa tersentuh dengan sikap polos Vivian, Due lantas memberikannya sebuah ide, di mana dia meminta Vivian untuk berpura-pura mengalah, kemudian berbalik menyerang dengan menggunakan teknik api untuk memberikan waktu melarikan diri. 想偷袭我，太天真了！ Kejadian barusan jelas membuat Joanna semakin muak. Ternyata dia dibodohi oleh seorang bangsawan dan penyihir kecil. Meski hari ini dia gagal mendapatkan monster buruannya, tapi dia berjanji akan menemukan keberadaan mereka berdua secepat mungkin. Sementara di kota Benjio, Span terlihat sangat panik melihat puncak gunung, serta berharap tidak terjadi sesuatu kepada Due. Jika tidak, kota Benjio pastilah akan mendapatkan hukuman dari keluarga kerajaan. Keesokan harinya, mendapatkan kabar kalau Due secara diam-diam meninggalkan wilayah kerajaan serta menimbulkan masalah di Provinsi Lin, Robert lantas meminta Jenderal Alpha untuk mengumumkan kalau status Due sebagai pewaris tahta kerajaan resmi dicabut, dengan alasan selain tidak memiliki bakat, anak itu selalu saja mempermalukan nama kerajaan. Tidak lama mengetahui kalau putranya mengalami masalah dan diculik oleh seorang penyihir, jelas membuat Jen panik bukan main. Dia bahkan meminta asistennya untuk membuat selembaran. Siapapun yang bisa menemukan Due maka akan diberikan hadiah. Pasca baku hantam, Due dan Vivian terlihat melarikan diri dengan menggunakan naga api. Pada awalnya rencana mereka bisa dibilang sukses. Namun, dikarenakan sang naga mengalami cedera fatal saat melakukan pertarungan, mereka akhirnya terjatuh. Singkatnya, ketika terbangun di sebuah tempat, Vivian mencoba untuk mengobati luka di tubuh naga. Tapi sayang, saat ini kekuatan sihirnya tidak bisa lagi untuk digunakan. Selama beberapa hari terjebak di pulau ini, mereka akhirnya menemukan sumber air yang bisa untuk diminum. Namun, dikarenakan lokasi sungai terlalu jauh dari tempat mereka terjatuh, serta naga api masih berada di tempat tersebut,
Due lantas menggunakan sepatunya untuk membawa persediaan air. Kelakuan aneh Due jelas membuat Vivian sedikit jijik. Masa iya bawa air pakai sepatu, apa enggak bau dan kotor? Gitu guys katanya. Due lantas memintanya untuk tidak banyak mengeluh. Hal ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan saat ini. Pasalnya mereka harus secepat mungkin kembali ke pantai dan menemukan jalan keluar. Terlebih lagi, mereka juga tidak akan mengetahui apakah bisa kembali mendapatkan sumber air. Nah, karena nggak mau minum air dari sepatu Due, Vivian pada akhirnya juga mengikuti cara tersebut untuk menampung air di sepatunya. Meski Vivian terus mengeluh, apakah mereka benar-benar akan meminum air dari sepatu? Due menegaskan, mungkin hari ini dia terlihat jijik, tapi besok ketika dia merasa haus, air itu pastilah akan sangat berguna. Lagi-lagi karena Vivian ini emang cewek seblak, kakinya justru terkena duri pohon, sehingga membuatnya tidak bisa berjalan. Sebagai cowok gentle, Due lantas membalut lukanya serta berniat untuk menggendongnya. Tindakan Due ini lantas membuat Vivian seketika terlihat jatuh hati kepada MC kita ini. 不要浪费时间，天要黑了，上来。谢谢。 Mengetahui Due terus menggendongnya meski terlihat lelah, semakin membuat Vivian kelepek-kelepek. Walaupun penampilan Due seperti pesulap merah tampang psikopat, tapi ternyata hatinya sangatlah baik, tidak seperti penampilannya. Bahkan membuat Vivian hampir lupa diri ingin menyentuh pipinya. Tapi... 鞋子说，那个什么事？ Di sisi lain, Joanna bersama naga es terlihat menuju lokasi mereka. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba dikejutkan dengan serangan monster penjaga laut. Selain mereka terjebak di dalam sebuah barier, monster yang menyerang memiliki banyak sekali kepala, sehingga membuatnya benar-benar kesulitan untuk bisa melarikan diri, bahkan membuat mereka tertangkap. Tidak ingin Joanna tewas, naga es lantas melemparkan Joanna dan mengorbankan dirinya. Kembali ke tempat Due. Dengan menggunakan ramuan api pemberian Soulgiant, mereka bisa membuat sebuah api unggun. Dikarenakan belum makan selama beberapa hari, Vivian terlihat kelaparan. Due lantas mengusulkan untuk memanggang Xiao Jiu atau merasakan daging naga api. Vivian jelas terlihat panik mendengarkan ucapan Due. Bagaimana mungkin dia akan memakan temannya sendiri? Tapi Due cuman bercanda ya guys ya. Dia lantas memberikan sebuah akar tanaman yang bisa mereka makan untuk sementara waktu. Tidak berselang lama, naga api terlihat ketakutan mendengar suara raungan. Hal ini jelas membuat Due penasaran. Suara apa yang mampu membuat seekor naga ketar-ketir? Oleh sebab itu dia berniat untuk memeriksa arah sumber suara. 什么东西的吼叫声？ Setibanya di lokasi suara, Due terlihat heran kalau pantai ini membeku, tapi pasir di bawahnya masihlah terasa hangat. Tidak berselang lama, dia menemukan jawabannya. Hal ini ternyata disebabkan oleh Joanna yang terdampar di tempat ini. Di sisi lain, ketika Xiao Jiu sudah terlihat lapar dan ingin makan, Vivian memintanya untuk bersabar. Mereka harus menunggu Due kembali baru makan bersama. Secara bersamaan dengan hal ini, Due terlihat kembali membawa Joanna. Melihat hal itu jelas membuat Vivian sangatlah panik. Meski Joanna sudah berbuat jahat kepadanya,
Namun mau bagaimanapun dia adalah seniornya. Tidak tega melihat si cewek seblak galau, Due lantas menampar wajah Joanna untuk membangunkannya. Bukannya berterima kasih, Joanna masih saja menunjukkan sifat arogan. Bahkan ketika mengingat kejadian sebelumnya serta naga esnya tewas, Joanna justru menyalahkan Vivian. Namun Due ternyata sudah mencuri tongkat esnya dan mengancam Joanna untuk tidak bertindak semaunya. Tapi hal itu tidaklah membuat Joanna gentar. Meski tanpa tongkat, dia masihlah mampu untuk mengalahkan Vivian. Menyadari kemampuan sihirnya tidaklah bisa digunakan, jelas membuat Joanna merasa kebingungan. Menurut analisa Due, di hutan ini pastilah memiliki kekuatan misterius yang mampu menekan kekuatan sihir. Mengetahui kalau Joanna saat ini tidak bisa menggunakan sihir, Due lantas mencoba untuk menggodanya dan memintanya untuk mengajarinya sihir. Tapi tiba-tiba Joanna menegaskan, meski saat ini dia tidaklah bisa menggunakan sihir, namun dirinya juga merupakan seorang kesatria tingkat 6. Tidak seperti Vivian yang sangatlah lemah dan bisa dimanfaatkan begitu saja. Mendengarkan hal ini serta melihat kakaknya ingin memberikan pelajaran kepada Due, Vivian mencoba menenangkan suasana. Pasalnya Due telah menyelamatkan hidup mereka berdua. Ucapan Vivian barusan seketika bikin hati sang kakak meleleh. Meski dirinya berhutang budi kepadanya, tapi jika Due kembali membuatnya kesal, maka dia tidak akan segan-segan untuk membakarnya hidup-hidup. Bede, serem bener ya guys ini cewek. Bukannya takut dengan ancaman tersebut, Due justru memuji wanita psikopat itu. Selain sangat cantik, dia juga kuat. Sangat jarang menemukan wanita seperti Joanna. Di tengah-tengah percakapan, mengetahui jika sang kakak sedang kelaparan, Vivian lantas memberikan akar pohon kepadanya. Tapi jelas melihat hal itu, wanita ini langsung menolaknya dan beralasan kalau buah yang berada di tangan pesulap merah pastilah lebih nikmat. Pada awalnya, Due menyarankan untuk tidak memakannya, pasalnya buah tersebut tidaklah enak. Namun karena Joanna keras kepala dan tiba-tiba kejadian ini jelas semakin membuat Joanna kesal. Apakah Due benar-benar seorang manusia? Pasalnya berani memakan buah sangat menjijikan. Vivian lantas memberikan minum kepada kakaknya, tapi ternyata air ini juga terlihat menjijikan. Merasa muak dan dipermainkan, Joanna lantas mengutarakan semua unek-unek di kepalanya. Selain Due psikopat, dia secara sengaja mendekati adiknya. Merasa kesal melihat tingkah konyol Joanna, Due lantas menegaskan, mereka saat ini berada di pulau misterius. Sangat sulit untuk menemukan persediaan makanan dan minuman. Jika Joanna ingin makan dan minum enak, dia bisa mencarinya sendiri. Penjelasan ini seketika bikin Joanna menurunkan egonya, serta meminta maaf atas kejadian tersebut. Singkatnya, setelah menyelesaikan masalah ini, Due langsung memperkenalkan diri kalau dia merupakan putra pertama di keluarga Luolin. Dikarenakan mereka saat ini sama-sama terjebak di pulau ini, Due lantas mengajak Joanna untuk bersama-sama menemukan jalan keluar. Di sisi lain, salah satu pengawal kerajaan melaporkan kejadian yang dialami Pangeran Due bersama 2 orang wanita penyihir. Mereka semua benar-benar menghilang dari perbatasan provinsi Luo. Raimon lantas bertanya, apakah ada pulau lain di dekat perbatasan? Robert mengatakan, belum pernah ditemukan pulau di area lautan provinsi Luo. Terlebih lagi area laut sangatlah misterius. Bahkan kapal yang melewatinya seringkali tenggelam. Menurut legenda, lautan tersebut dihuni oleh para monster. 4 hari berlalu, Due terlihat membuat sebuah rakit untuk mereka gunakan keluar dari pulau.
Meski Vivian terlihat sedih meninggalkan naga api di pulau tersebut, namun menurut Due dan Chuana, hal tersebut merupakan pilihan terbaik, serta memberikan waktu kepada naganya untuk memulihkan diri. Terlebih lagi mereka saat ini tidaklah bisa menggunakan sihir. Di tengah-tengah perjalanan, Due merasa aneh. Pasalnya arus air tiba-tiba berubah, dan ternyata muncul sebuah pusaran air di hadapan mereka. Setelah sadarkan diri, melihat Due tepat berada di atas pahanya, seketika membuat Chuana merasa kesal, sehingga dia memberikan tamparan hangat kepadanya. Dia juga menegaskan, jika hal ini kembali terjadi, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk mencungkil matanya. Di tengah-tengah perdebatan ini, mereka kembali dikejutkan dengan salah satu suara yang mengucapkan selamat datang di Gua Saiton. Pasalnya dikatakan mereka bertiga adalah orang pertama yang datang setelah ribuan tahun lamanya. Nah, ternyata di sini akhirnya terungkap guys. Suara tersebut berasal dari penjaga gua ini bernama Chris. Bukannya takut melihat sosok di hadapannya, Due lantas memperkenalkan diri serta kedua wanita di sampingnya bernama Chuana dan Vivian, serta menanyakan siapa sih tuannya. Chris hanya mengatakan, tuannya memiliki banyak sekali nama samaran di berbagai tempat. Namun dunia mempunyai nama umum untuknya yang disebut sebagai The Devil. Nah, seperti itulah kisah perjalanan Due di series Law of the Devil di pembahasan hari ini. Gimana pendapat kalian? Bener-bener seru parah kan? Oke lah, mungkin segitu dulu untuk bagian kali ini. Terima kasih banyak banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean video menarik lainnya. Di sini Abang Frank paling baik hati mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never, and turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.